Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NPM 2413022024 dari kelompok 5 Kelistrikan dan Kemagnetan. Materi kelompok kami yaitu memahami, menganalisis, dan memformulasikan gelombang elektromagnetik serta menerapkan dalam teknologi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya, yaitu kepada teman saya dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kanaya Safa Soleha, NPM 01. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Fatmala dengan NPM ujung 41. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Dewi Muntiara dengan NPM 5. Baik, untuk selanjutnya pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian fisika plasma. Fisika plasma adalah gas sterionisasi yang terdiri dari ion positif dan elektron bebas. Plasma disebut sebagai fase materi keempat setelah padat, cair, dan gas. Konsep plasma pertama kali dikemukakan oleh Langmuir dan Tongs tahun 1928. Hampir 99% alam semesta terdiri dari plasma. Contoh plasma ada matahari, petir, aurora, dan lampu neon. Kemudian plasma sebagai fase keempat. Nah, urutan perubahan materi itu kan dari padat, kemudian ke cair, kemudian ke gas, dan yang keempat, fase keempat yaitu ada plasma. Padatan yang menerima energi akan berubah menjadi cair. Kemudian cairan yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi gas. Gas yang memperoleh energi yang sangat tinggi akan mengalami ionisasi dan berubah menjadi plasma. Ciri plasma di sini elektron terlepas dari atom, kemudian terdapat ion positif dan elektron bebas, kemudian plasma dapat menghantarkan listrik dan dipengaruhi medan magnet. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan plasma. Fisika plasma berkembang dari penelitian tentang lucutan listrik dalam gas. Kajian plasma kemudian berkembang dalam berbagai bidang seperti fisika atom, fisika nuklir, astronomi. Nah, penelitian plasma semakin berkembang setelah ditemukannya reaksi fusi termonuklir pada bintang. Nah, plasma digunakan dalam penelitian reaktor fusi untuk menghasilkan energi. Pada awal tahun 1950-an, Andrei Sakharov dan Igor Tamm mengembangkan konsep plasma tokamak sebagai upaya menghasilkan reaksi fusi termonuklir. Nah, sekitar 99% alam semesta itu tersusun atas plasma. Plasma banyak dimanfaatkan pada teknologi modern seperti layar plasma, sterilisasi medis, dan semikonduktor. Baik, yang selanjutnya yaitu proses terbentuknya plasma. Plasma terbentuk melalui beberapa proses. Yang pertama yaitu ionisasi, di mana proses pelepasan elektron dari atom atau molekul akibat energi tinggi sehingga terbentuk ion dan elektron bebas. Yang kedua yaitu disosiasi, di mana proses pemecahan molekul menjadi atom-atom penyusunnya. Kemudian yang ketiga yaitu eksitasi, perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi karena menyerap energi. Kemudian yang keempat rekombinasi, di mana proses penggabungan kembali elektron dengan ion sehingga membentuk partikel netral. Proses terbentuknya plasma di mana atom atau molekul menerima energi tinggi, elektron terlepas dari atom, terbentuk ion positif dan elektron bebas, kemudian campuran ion dan elektron bebas inilah yang disebut plasma. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Di sini kita mulai dengan dasar pembentukan plasma, yaitu ionisasi. Nah, secara sederhana, ionisasi adalah proses fisik di mana atom atau molekul netral berubah menjadi ion karena penambahan atau pengurangan elektron sendiri. Ada 3 poin yang penting di sini. Yang pertama ada energi ionisasi, energi minimum yang ketika dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Selanjutnya ada derajat ionisasi atau yang biasa kita sebut alfa.
Ini perbandingan antara partikel yang sudah terionisasi dengan total partikel awal. Selanjutnya ada persamaan saha atau rumus umum sering kali didekati dengan persamaan saha untuk menentukan tingkat ionisasi gas pada kesetimbangan termal. Yang dimana biasanya kita ketahui A plus energi atau A positif ditambah elektron. Next. Selanjutnya, untuk memahami karakteristik plasma, kita perlu memahami beberapa besaran utama dari plasma sendiri. Yang pertama itu ada temperatur plasma. Biasanya diukur dalam satuan elektron volt, E besar, E kecil, V besar, atau Kelvin, K. Ini menggambarkan energi kinetik rata-rata partikelnya. Selanjutnya ada densitas. Densitas sendiri merupakan seberapa rapat jumlah partikel dalam suatu volume. Selanjutnya ada derajat ionisasi. Rasio antara jumlah partikel yang terionisasi dengan jumlah total partikel sebelum ionisasi. Hal ini menunjukkan seberapa sempurna gas telah berubah menjadi plasma. Yang keempat ada panjang dip. Jarak ini merupakan jarak di mana efek kelistrikan dari muatan individu dalam plasma mulai terlindungi atau tersaring oleh partikel bermuatan lainnya. Yang terakhir ada frekuensi plasma. Frekuensi osilasi alami elektron di sekitar posisi kesetimbangannya karena adanya gangguan pada netralitas muatan plasma. Next. Selanjutnya itu ada jenis-jenis plasma. Nah, plasma itu tidak semuanya sama. Kita bisa membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada plasma dingin non-thermal, yang merupakan suhu elektron jauh lebih tinggi daripada suhu ion dan gas netral. Contohnya lampu neon dan alat sterilisasi medis. Nah, selanjutnya ada plasma termik. Plasma termik sendiri suhu elektron dan ion berada dalam kesetimbangan atau hampir sama. Nah, contohnya itu ada busur listrik, welding arcs, plasma torch. Yang ketiga ada plasma panas. Plasma panas ini plasma yang seluruh partikelnya berada pada suhu yang sangat tinggi dan terionisasi sempurna. Contohnya, inti matahari, reaksi fusi nuklir. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep kesetimbangan muatan plasma. Sifat paling unik dari plasma adalah kuasi netral. Nah, di sini kan ada dua, ada plasma kuasi netral dan persamaan keseimbangan muatan. Nah, yang pertama ada plasma kuasi netral. Ini merupakan sifat plasma yang secara makroskopis bersifat netral, di mana jumlah muatan positif dan negatif hampir seimbang. Yang selanjutnya ada persamaan keseimbangan muatan. Nah, di sini formulasi matematika yang menjelaskan distribusi dan kesetimbangan partikel bermuatan dalam sistem plasma. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu panjang Debye atau Debye length. Panjang Debye adalah jarak maksimum pengaruh medan listrik dalam plasma sebelum medan tersebut dinetralisir oleh partikel bermuatan di sekitarnya. Dengan kata lain, panjang Debye menunjukkan kemampuan plasma untuk melindungi atau meredam medan listrik eksternal atau shielding effect. Pada plasma, elektron bergerak cepat sehingga dapat mengurangi pengaruh medan listrik yang muncul. Fungsi panjang Debye yaitu untuk menentukan daerah pengaruh medan listrik dalam plasma, menjaga kenetralan plasma atau quasi neutrality, membedakan plasma dengan gas biasa, menentukan sifat kolektif plasma. Jadi semakin kecil panjang Debye, semakin cepat pula plasma menetralkan medan listrik. Untuk rumus panjang Debye-nya itu lambda D sama dengan akar eksponen 0 KTE per NE E kuadrat. Dengan lambda D yaitu panjang Debye dalam meter, eksponen 0 sama dengan permitivitas vakum, K konstanta Boltzmann, TE yaitu temperatur elektron, NE
densitas elektron, E muatan elektron. Oke, next. Selanjutnya yaitu frekuensi plasma. Frekuensi plasma adalah frekuensi alami getaran elektron dalam plasma akibat adanya gangguan medan listrik. Elektron dalam plasma akan berosilasi ketika mengalami gangguan medan listrik. Besarnya frekuensi plasma dipengaruhi oleh jumlah elektron dalam plasma. Semakin besar densitas elektron, semakin besar frekuensi plasma. Rumusnya yaitu omega P sama dengan Ne E kuadrat per Me eksponen 0 dengan Wp sama dengan frekuensi plasma, Ne sama dengan densitas elektron, E muatan elektron, Me massa elektron, dan omega 0 sama eksponen 0 sama dengan permitivitas vakum. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu sifat kolektif plasma. Sifat kolektif plasma adalah interaksi antar partikel bermuatan dalam plasma yang saling mempengaruhi secara bersama-sama. Karakteristiknya yaitu dipengaruhi oleh gaya elektromagnetik. Elektron dan ion bergerak secara kolektif dan plasma tetap bersifat kuasi-netral. Berbeda dengan gas biasa, partikel dalam plasma tidak bergerak sendiri-sendiri, tetapi saling berinteraksi sehingga membentuk perilaku kolektif. Contohnya, gelombang plasma, interaksi medan listrik dan magnet dalam plasma. Selanjutnya yaitu sifat kolektif menyebabkan plasma memiliki karakteristik unik dibandingkan gas biasa. Oke, next. Selanjutnya yaitu plasma dalam teknologi. Plasma dimanfaatkan dalam berbagai bidang teknologi karena memiliki sifat unik seperti menghasilkan suhu dan mampu menghantarkan energi. Bidang penerapan plasma sendiri itu ada industri, yaitu pengawasan dan pemotongan logam, lalu medis, contohnya sterilisasi alat kesehatan, lingkungan, yaitu pengolahan limbah dan polusi udara, energi, contohnya reaktor fusi nuklir, dan elektronik, contohnya pembuatan semikonduktor. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu plasma dalam industri. Plasma banyak dimanfaatkan di bidang industri karena mampu menghasilkan suhu tinggi dan energi besar untuk proses produksi. Penerapan plasma di industri yaitu pengelasan plasma, yaitu menghasilkan sambungan logam lebih kuat, pemotongan logam atau plasma cutting, pemotongan lebih cepat dan presisi, lapisan material, yaitu meningkatkan ketahanan permukaan, pembuatan semikonduktor, yaitu digunakan dalam industri elektronik. Selanjutnya, teknologi plasma membantu meningkatkan efisiensi industri karena prosesnya lebih cepat, presisi tinggi, dan hemat energi. Keunggulannya sendiri itu lebih presisi, proses cepat, dan efisiensi dalam produksi meningkat. Oke, next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, untuk plasma dalam medis, yaitu ada 3 pemanfaatan, yaitu yang pertama sterilisasi alat, yang kedua terapi luka, yang ketiga dekontaminasi. Untuk sterilisasi alat, yaitu mengeliminasi patogen, bakteri, serta virus pada peralatan medis, termasuk instrumen bedah yang sangat sensitif terhadap paparan panas atau termal. Kemudian untuk terapi luka, mempercepat proses penyembuhan luka, regenerasi sel kulit, dan mengatasi infeksi pada luka kronis seperti ulkus diabetik. Kemudian untuk dekontaminasi, yaitu membersihkan permukaan area klinis dan rumah sakit secara menyeluruh tanpa menggunakan residu kimia berbahaya yang berdampak pada lingkungan. Next. Kemudian ada plasma dalam lingkungan. Teknologi plasma ini menawarkan solusi canggih untuk menangani berbagai tantangan krisis ekologi skala global secara efektif.
yaitu yang pertama pengolahan limbah. Sistem gasifikasi plasma mampu memecah limbah berbahaya secara molekuler, mengubahnya menjadi gas sintesis bersih dan terak inert yang aman. Kemudian yang kedua, pengurangan polutan. Efektif menetralisir dan menghancurkan gas emisi buang beracun dari sektor industri sebelum dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga adalah produksi ozon. Plasma memanfaatkan lucutan plasma tegangan tinggi untuk menghasilkan ozon yang sangat efisien dalam purifikasi air dan sterilisasi udara perkotaan. Next. Plasma pada energi fusi. Eksplorasi plasma membuka jalan menuju penguasaan sumber energi masa depan yang bersih, aman, tanpa limbah radioaktif, jangka panjang, dan nyaris tak terbatas. Yang pertama yaitu reaksi matahari, mengintimasi reaksi fusi nuklir alami yang terjadi pada inti matahari secara terkendali di dalam fasilitas penelitian di bumi. Kemudian reaktor tokamak, infrastruktur magnetik berbentuk donat raksasa yang bertugas mengurung dan mengendalikan plasma yang dipanaskan hingga ratusan juta derajat Celcius. Kemudian energi fusi, proses penggabungan dua inti atom ringan, biasanya isotop hidrogen, deuterium, dan tritium, menjadi inti yang lebih berat dalam kondisi materi bersuhu sangat ekstrim atau plasma. Next. Contoh plasma dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak, tapi kami mengambil 3, yaitu petir. Fenomena cuaca alami yang spektakuler ini merupakan jalur plasma raksasa yang terbentuk dari ionisasi gas atmosfer akibat lonjakan muatan listrik tinggi. Kemudian lampu neon, mengandalkan tabung kaca berisi sekumpulan gas mulia yang akan terionisasi menjadi plasma dan memancarkan cahaya terang saat dialiri arus listrik. Kemudian ada TV plasma, teknologi layar visual yang menggunakan ratusan ribu hingga jutaan sel mikroskopis berisi gas terionisasi atau plasma untuk menghasilkan spektrum warna yang tajam. Next. Kesimpulan, plasma merupakan fase materi keempat yang terbentuk ketika gas mengalami ionisasi sehingga menghasilkan ion positif dan elektron bebas. Plasma memiliki karakteristik khusus seperti sifat kuasi netral, sifat kolektif, serta besaran penting seperti derajat ionisasi, panjang depth, dan frekuensi plasma. Dalam perkembangannya, fisika plasma telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang teknologi seperti industri, medis, lingkungan, dan energi fusi. Oleh karena itu, kajian fisika plasma sangat penting ketika memiliki potensi besar dalam pengembangan teknologi modern yang lebih efisien. Mungkin itu penjelasan presentasi dari kelompok 5 tentang materi, memahami, menganalisis, memformulasikan fisika plasma dalam kehidupan dan fungsi-fungsinya, yaitu besaran dan apa itu fisika plasma. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.